Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Makfir Ramadan dari kelas 3C angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah metodologi desain. Yang pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer adalah agar desainer dapat menggunakan langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan solusi desain yang efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Metodologi desain juga adalah proses yang berurutan dan terstruktur yang membantu desainer mampu memahami tujuan desain, memilih strategi yang tepat, dan mengembangkan solusi desain yang cocok. Metodologi desain juga membantu desainer dalam melakukan penilaian, testing, dan juga penajaman desain. Kedua, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Jawabannya adalah pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi-materi dalam kursus dengan beberapa cara. Pertama, mahasiswa dapat merasakan gaya pembelajaran yang aktif yang ditawarkan oleh metode pembelajaran yang kolaboratif, dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikatif mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat saling mendiskusikan dengan sesama mahasiswa lainnya untuk saling bertukar pandangan dan mengasah kemampuan argumentasi. Pertanyaan yang ketiga, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Dalam metodologi desain, dua metode yang paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer adalah metode desain berbasis penelitian dan metode desain berbasis produk. Metode desain berbasis penelitian ialah proses dalam desain yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi. Metode ini menekankan pentingnya pengumpulan data dan analisis. Metodologi desain berbasis produk adalah pendekatan desain yang berfokus pada pengembangan dan evaluasi produk baru. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Jawabannya, pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan beberapa cara. Pertama, pengalaman belajar tersebut dapat membantu meningkatkan pendekatan problem solving dan kreativitas. Secara umum, metode-metode desain yang dicoba dapat untuk membantu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasikan, memahami, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Selain itu, pengalaman belajar tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar sama tim desainer. Pertanyaan yang kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Menurut saya, perbedaan antara berpikir desain dan berpikir kreatif ialah bahwa berpikir desain bersifat sistematik dan berbasis masalah, sedangkan berpikir kreatif bersifat intuitif dan berbasis ide. Sebagai seorang desainer, pentingnya untuk memahami kedua konsep ini karena keduanya merupakan fondasi dalam desain. Berpikir desain menggunakan pendekatan secara sistematik untuk menganalisis masalah desain dan menemukan solusi yang efektif. Seorang desainer harus memahami proses desain untuk bisa memahami dan melakukan berpikir desain. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Jawabannya ialah pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat meningkatkan kreativitas dan proses desain dengan beberapa cara. Yang pertama, memahami kedua konsep dapat membantu meningkatkan ketekunan dan perspektif dalam proses desain. Namun yang lebih penting ialah
bahwa baik berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk keluar dari zona nyaman dan mencari solusi yang baru dan kreatif untuk mengatasi tantangan dalam desain. Pertanyaan ketujuh, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dan desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Jawabannya menurut saya yaitu ideation berperan dalam pengembangan konsep dalam desain sebagai alat efektif yang membantu desain merancang solusi yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ideation membantu desainer dalam memproses ide-ide potensial demi pengembangan konsep desain. Ini juga membantu desainer dalam menguji gagasan yang mungkin tidak biasa atau unik untuk solusi desain dan menciptakan solusi baru yang efektif. Pertanyaan nomor 8, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Menurut pengalaman belajar saya dalam pertemuan ini ialah bahwa teknik ideation dapat membantu dalam mengatasi blokade kreatif dan menciptakan ide-ide inovatif. Teknik ideation dapat membantu dalam menguji gagasan yang mungkin tidak biasa atau unik dan menciptakan solusi baru yang efektif dan efisien. Teknik ideation yang dapat saya terapkan dalam praktik desain saya ialah dengan berdiskusi dengan rekan-rekan kerja atau tim saya atau orang-orang di luar tim untuk mendapatkan pandangan baru dan perspektif yang belum saya pikirkan sebelumnya. Kesimpulan yang bisa saya berikan dalam memahami konsep dasar metodologi desain sangat penting bagi seorang desainer karena itu membantu dalam mengatur proses kreatif secara sistematis, memahami kebutuhan pengguna, menyelesaikan masalah secara efektif, efisien, dan menciptakan solusi desain yang terstruktur dan terukur. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang metodologi desain, seorang desainer dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi karya desainnya serta meminimalkan resiko kesalahan. Itulah jawaban dari saya mengenai poin penting dan garis besar dalam memahami sebuah konsep desain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.